Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku semuanya yang saya cintai karena Allah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gangguan jin terhadap manusia. Ada beberapa hal ya, gangguan jin terhadap manusia disebabkan oleh, yang pertama adalah jin lelaki mencintai seorang perempuan atau manusia, atau sebaliknya jin perempuan mencintai seorang lelaki. Itu yang pertama, sebab pertama kenapa ada gangguan jin terhadap manusia. Kemudian sebab yang kedua adalah manusia menzalimi jin, baik dengan menyiramkan air panas ya, menimpanya dari tempat yang tinggi atau yang lainnya. Oleh sebab itu, ini buat ibu-ibu atau siapa saja yang biasa masak air panas ya, kemudian di belakang biasanya kan di dapur langsung disiramkan di selokan, itu tidak boleh, karena itu bisa mengganggu jin ya, menzalimi jin istilahnya, dan itu berpotensi untuk keluarga di situ akan kena gangguan jin ya. Kemudian penyebab ketiga adalah jin berbuat zalim kepada manusia ya. Seperti ketika ia merasuki manusia tanpa sebab. Merasuki tidak mudah dilakukan oleh jin kecuali jika seseorang manusia dalam salah satu keadaan dari 4 keadaan di bawah ini. Jadi kesurupan itu ya terjadi pada manusia ya, itu karena beberapa hal di bawah ini. Jadi kita manusia itu bisa kesurupan secara tiba-tiba. Yang pertama adalah karena kemarahan yang meluap-luap. Jadi teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, janganlah kita mudah marah ya, apalagi marahnya meluap-luap, itu berpotensi untuk kita kena gangguan jin ya, dirasuki oleh jin. Itu yang pertama. Kemudian ketakutan yang sangat ya. Ini sering beberapa kali ketika ada orang sangat takut dengan sesuatu hal, dan takutnya sangat tinggi sekali, itu adalah pintu gerbang bagi jin untuk memasuki diri kita ya. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga ya, keadaan yang membuat kita mudah kerasukan jin itu adalah memperturutkan nafsu syahwat. Jadi kita harus mengendalikan syahwat kita ya, karena kalau terlalu berlebihan ya, memperturutkan hawa nafsu itu mudah menjadi pintu masuknya jin ke dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah kelalaian yang melenakan ya. Jadi kita jangan mudah untuk lalai. Oleh sebab itu kita harus sering senantiasa ingat kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya, bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia dan di mana dia tinggal ya? Ini perlu kita pahami ya. Saudaraku semuanya, jin adalah angin, sedangkan tubuh manusia tersusun dari liang roma atau pori-pori kulit. Karena itu, memungkinkan sekali jika jin merasuk ke tubuh manusia dari mana saja. Dalil yang mengatakan bahwa jin adalah angin adalah firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqal janna mim marijim min nar, yang artinya Dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, maksud nyala api dalam ayat ini adalah jilatan api, sedangkan jilatan api adalah angin panas yang keluar dari api ya. Ketika jin telah berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan langsung menuju otak.
Dari otak yang menjadi sentral organ manusia inilah jin mempengaruhi setiap anggota tubuh manusia. Hasil riset ilmu kedokteran menyatakan bahwa orang-orang yang kesurupan jin mengalami kegoncangan secara menetap pada otaknya. Banyak jin yang memberitahukan bahwa mereka tinggal di otak. Ya. Ada jin yang berkata, saya dapat mempengaruhi setiap anggota tubuh manusia. Ya. Suatu kali juga pernah berkata kepada orang yang kesurupan, peganglah lengan ini ya. Maka dia pun mengulurkan lengannya, lalu 3 orang pemuda yang kuat berdiri untuk melipat lengan itu, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Kemudian dikatakan pada jin yang berada di dalamnya, lepaskanlah lengan itu. Maka dia pun meninggalkannya, sehingga lengan itu kembali seperti semula. Ya. Itu adalah bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian gejala kesurupan jin pada manusia. Ya. Penyakit gangguan jin yang menimpa manusia mempunyai gejala khusus, sama seperti penyakit lain. Tetapi sebelumnya perlu diperhatikan bahwa ada keterkaitan antara penyakit ini dengan penyakit tubuh lainnya. Ada seorang pasien perempuan yang pernah datang kepada Syekh Wahid ini, lalu bertanya kepadanya, mana yang terasa sakit? Pasien perempuan ini menjawab, kaki saya saja. Ya. Kemudian Syekh Wahid ini peruqyah ini dalam buku terapi ruqyah pasien perempuan ini menjawab kaki saya saja tadi ya. Kemudian sang peruqyah mengira kalau itu hanya penyakit rematik biasa. Tetapi kemudian peruqyah berkata kepadanya, bagaimana kalau kita membacakan Al-Quran untuk lebih meyakinkan? Tiba-tiba ada jin yang berbicara melalui perempuan ini tentunya, dan memberitahu kalau dia memegangi kedua kakinya. Maka sang peruqyah yaitu Syekh Wahid menyuruhnya untuk keluar karena taat kepada Allah. Dia pun keluar. Perempuan itu mengatakan bahwa jin telah keluar dan dia tidak merasa sakit lagi. Semua ini adalah karena karunia Allah semata. Mengetahui gejala-gejala kesurupan sangatlah penting bagi orang yang hendak mengobatinya. Gejala ini terbagi menjadi 2 macam, gejala sadar dan juga gejala tidak sadar. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa gejala bawah sadar atau tidak sadar tadi ya. Yang pertama adalah sulit tidur ya. Seseorang tidak dapat tidur kecuali setelah kendornya persendiannya dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau di antara kita ada yang punya kendala ini, yaitu sulit tidur, maka ini perlu untuk dicek bahwasanya ada gejala gangguan ini ya. Kemudian gejala kedua yaitu gelisah ya, yaitu sering terbangun dari tidur di waktu malam ya. Kemudian gejala ketiga adalah kondisi tertekan atau terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah dan ingin meminta tolong tapi tidak mampu. Kemudian yang keempat adalah mimpi-mimpi yang menyeramkan. Jadi saudara semuanya, kalau kita mendapatkan teman atau saudara sering mimpi-mimpi yang menyeramkan, itu berarti dia ada gangguan jin salah satunya. Kemudian kelima, bermimpi melihat binatang di kala tidur, seperti kucing, anjing, singa, unta, ular, musang, dan tikus ya. Kemudian yang keenam, menggigit dengan gigi taringnya di kala tidur, yang krek 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 krek
Kadang kan biasanya ada bunyi-bunyian itu giginya itu. Kemudian yang ketujuh adalah tertawa, menangis, atau berteriak pada waktu tidur. Ya. Kemudian yang kedelapan mengaduh di kala tidur. Ya. Kemudian yang kesembilan berdiri dan berjalan tanpa sadar dalam keadaan tidur. Dan yang kesepuluh adalah bermimpi ketika tidur kalau dia jatuh dari tempat yang tinggi. Yang kesebelas adalah bermimpi melihat dirinya berada di kuburan, tempat sampah, atau jalan yang mengerikan. Kemudian yang ke-12 adalah bermimpi melihat orang-orang yang aneh, seperti orang-orang yang berpostur sangat pendek atau tinggi, atau orang-orang yang serba hitam. Yang terakhir adalah bermimpi melihat gambar atau lukisan. Ya. Itu adalah beberapa gejala bawah sadar. Ya. Kemudian berikutnya adalah beberapa gejala saat sadar. Ya. Yang pertama adalah sakit kepala yang berkelanjutan dengan catatan bahwa penyebabnya bukan karena sakit mata, telinga, hidung, gigi, tenggorokan, atau perut. Yang kedua adalah halangan, yaitu seakan-akan selalu ada penghalang baginya ketika hendak berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, dan hendak melakukan segala jenis ketaatan. Yang ketiga adalah linglung, yaitu kelinglungan pada otak. Yang keempat adalah lemas, loyo, dan malas. Yang kelima adalah penyakit ayan, yaitu apa yang dinamakan dengan kekejangan pada otot-otot. Dan yang terakhir, gejala yang saat sadar adalah penyakit pada salah satu anggota tubuh, sementara tim medis tidak mampu lagi mengobatinya. Ya. Inilah beberapa gejala dan juga penyebab orang mudah untuk kesurupan jin. Ya. Di episode berikutnya nanti kita akan langsung terapi, bagaimana cara menterapi, ya. Oleh sebab itu ikuti terus channel ini supaya teman-teman bisa langsung melakukan pengobatan secara mandiri, ya. Di channel berikutnya, di tahapan berikutnya nanti kita akan bahas apa aja yang perlu dibaca ketika kita sudah mengetahui ada beberapa gangguan tadi, termasuk penyebab tadi itu kita alaminya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya, yaitu terapi karena kesurupan. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari gangguan setan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.